Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hasanah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 22882011A226263. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Sarkasme dalam tuturan tokoh Kinara pada sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap, kajian pragmatik. Latar belakang dari penelitian ini, fenomena masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya penggunaan tuturan sarkasme oleh tokoh Kinara dalam sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap sebagai bentuk protes dan luapan emosi atas perilaku tidak adil dalam rumah tangga. Tuturan tersebut memiliki makna tersirat yang berbeda dengan makna literal sehingga tidak dapat dipahami hanya dari kata-kata yang diucapkan. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dalam sarkasme sebagai strategi komunikasi secara pragmatik, mengisi kekosongan kajian tentang sarkasme dalam sinetron tersebut, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekerasan verbal dalam komunikasi sehari-hari. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana bentuk dan makna sarkasme yang muncul dalam tuturan tokoh Kinara dalam sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap. Yang kedua, bagaimana pelanggaran prinsip kerjasama dalam tuturan tokoh Kinara dalam sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap. Tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui apa saja bentuk dan makna sarkasme yang muncul dalam tuturan tokoh Kinara dalam sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap. Yang kedua, untuk mengetahui pelanggaran prinsip kerjasama apa saja yang ada dalam tuturan tokoh Kinara dalam sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pragmatik, khususnya dalam penelitian tentang sarkasme dan pelanggaran prinsip kerjasama dalam komunikasi. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama bagi mahasiswa dan peneliti, yang kedua bagi pengajar bahasa. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional yang pertama yaitu sarkasme. Sarkasme merupakan tuturan yang secara literal tampak biasa atau positif tetapi bermakna sebaliknya dan mengandung sikap negatif penutur terhadap lawan tutur. Yang kedua, tuturan. Tuturan merupakan suatu ujaran yang dituturkan. Selain itu, tuturan juga dapat dijabarkan sebagai satuan bahasa yang dihasilkan dari tuturan seorang penutur dalam sebuah percakapan. Yang ketiga, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang keempat, sinetron. Sinetron merupakan program drama berseri yang disiarkan melalui televisi dan menampilkan cerita kehidupan dengan format penceritaan audio visual konflik antar tokoh dan alur berkelanjutan. Yang kelima, pragmatik. Pragmatik merupakan studi bahasa yang menyelidiki makna berdasarkan konteks pemakaian. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, sarkasme. Menurut Attardo, sarkasme merupakan bagian verbal dari ironi yang ditandai dengan pertentangan antara makna literal dan makna sebenarnya. Sarkasme memiliki fungsi evaluatif yang cenderung negatif, ditunjukkan untuk menyindir atau mengkritik secara halus namun tajam. Pemaknaannya sangat tergantung pada konteks dan situasi yang melatar belakangi tuturan. Yang kedua, prinsip kerjasama GRIS. GRIS menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif didasari oleh prinsip kerjasama yang terdiri dari 4 maksim, yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Sarkasme sering muncul melalui pelanggaran terhadap maksim-maksim tersebut, misalnya dengan mengatakan
sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyindir lawan tutur. Selanjutnya, kajian relevan. Yang pertama, penelitian Salia, Hadja Usadi, dan Endang Rahmawati. Penelitian terdahulu fokus pada penggunaan sarkasme sebagai kritik sosial. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji sarkasme sebagai objek penelitian. Yang menjadi pembeda penelitian terdahulu menggunakan data komentar Instagram, sedangkan penelitian ini menggunakan dialog tokoh. Yang kedua, penelitian dari Asmi Anjani dan Ari Nugrahani mengkaji bentuk dan fungsi tuturan dalam konteks pragmatik. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik. Yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dan penelitian ini, penelitian terdahulu meneliti pada tuturan pragmatik, sedangkan penelitian ini mengkaji sarkasme. Bab 3. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena kebahasaan secara mendalam melalui analisis terhadap konteks dan makna tuturan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sebagaimana adanya tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian. Data dan sumber data. Data, tuturan tokoh Kinara yang mengandung sarkasme. Sumber data didapat dari sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap. Objek penelitian. Objek penelitian didapatkan dari ujaran atau percakapan dalam sinetron Balas Dendam Istri Tak Dianggap. Kehadiran peneliti. Peneliti hadir sebagai instrumen utama yang menganalisis sinetron. Kehadiran dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan menyimak, mencatat, dan mengklarifikasi data dari rekaman sinetron tanpa mengubah isi maupun jalannya peristiwa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Yang pertama, pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan terakhir penarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi teknik. Triangulasi teknik melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk meneliti satu topik yang sama. Yang kedua, triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini dapat melibatkan pengguna dari berbagai sumber untuk mengonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.